Oke, baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6 atau soal nomor 4 di subtopik hukum Sebuah termometer hambatan platina mempunyai hambatan mula-mula 40 ohm pada suhu awal 20 derajat Celcius. Ketika termometer tersebut dicelupkan ke dalam bejana yang berisi logam aluminium yang sedang melebur, hambatannya menjadi 126 ohm. Berarti RT-nya 126 ohm. Jika alfa platina koefisien suhunya diberitahu 3,92 kali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius. Ditanya berapa titik lebur aluminium. Nah, titik lebur aluminium berapa? Titik lebur aluminium. Nah, jadi kita masukkan ke persamaan RT R0 kali 1 tambah alfa delta T. Nah, RT-nya 126. Ini 40, 1 tambah 3,92 10 pangkat minus 3 kali delta T. Nah, 126 kalikan ke dalam 40 tambah 0,1568 kali delta T. Nah, sehingga nanti dapat delta T ini pindah kemari jadi kurang 86 per 0,1568. Nanti dapatnya di sini adalah 548 derajat Celcius. Nah, maksud daripada soal yang ditanyanya titik lebur aluminium, ingat ya, yang namanya titik lebur itu sama dengan suhu akhir. Jadi ingat, titik lebur itu adalah suhu akhir. Nah, sehingga delta T itu kan sama dengan T akhir kurang suhu awal. Nah, 548 sama dengan suhu akhir dikurang 20 derajat. Berarti suhu akhir adalah ataupun titik lebur adalah ini pindah kemari jadi tambah
derajat Celcius. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 4 di subtopik kedua atau soal nomor 6. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai rangkaian resistor. Oke. Nah, resistor bisa kita rangkai secara dua, seri dan paralel. Nah, yang pertama seri. Jadi kalau kita ambil ada dua buah resistor, ini masing-masing R1, ini R2. Nah, kalau kita cari berapa nilai hambatan penggantinya, ini cukup dijumlahkan saja. R1 tambah R2 tambah dan seterusnya. Kalau nanti lebih daripada 2 resistor. Nah, yang perlu diingat bahwasanya untuk rangkaian secara seri, besar arus yang mengalir pada masing-masing hambatan, arus pada R1 itu sama dengan arus pada R2, sama juga dengan nanti arus totalnya. Nah, jadi arus masing-masing hambatan itu sama. Nah, yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah beda potensialnya. V1 tambah V2 sama dengan V total. Nah, itu untuk rangkaian seri. Nah, yang kedua, untuk rangkaian paralel, ini R1, ini R2. Nah, rumus penghambatan penggantinya nanti adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ya. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, yang perlu diingat yang pertama, kalau tadi rangkaian seri arusnya sama, maka pada rangkaian paralel ini tegangannya sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Artinya tegangan di R1 sama dengan tegangan di R2 sama juga nanti dengan tegangan totalnya. Nah, yang berbeda adalah arusnya. I1 tambah I2 sama dengan I total. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya untuk pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.